Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah perayaan Natal 2020. Mari kita menyampaikan selamat Natal dengan saudara-saudara kita yang di samping, di depan, di belakang kita semua. Tema Natal pada tahun ini adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat, yang diambil dari Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 11. Serta subtema adalah dengan Natal tahun 2020 kita tingkatkan tatanan bergereja yang benar sehingga mendapat berkat bagi umat dan masyarakat. Kiranya ibadah ini membawa damai dan menguatkan iman kita serta memampukan kita mengamalkan itu di dalam perbuatan. Malam itu bala tentara sorga dan para gembala memuji dan memuliakan Allah atas kelahiran juru selamat dunia. Oleh karena itu berbahagia dan sukacita yang mereka terima menguasai hati dan pikiran kita di tengah kepenatan dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Luapan kebahagiaan dan sukacita yang mereka rasakan dan alami menerima anugerah Allah bertumbuh di dalam hati dan berbuah dalam perbuatan sehari-hari. Hai dunia, lukanlah Rajamu penebus, hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Niat dan kehendak Allah untuk menyelamatkan dunia telah dinyatakan dengan kehadiran Yesus Kristus yang lahir di kandang domba. Tanda kepedulian Allah kepada dunia yang cemar oleh dosa. Dia yang di atas segalanya mau merendahkan dirinya demi menyelamatkan dunia. Dialah Raja semesta, besar dan mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, mari kita bangkit berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setia yang besar atas kita. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Excelsis Deo.
berita lagunya, puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah perayaan Natal ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Itulah yang menjadi nats pembimbing kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Menyertaimu juga. Mari kita pun ke sana untuk melihat putera. Mari kita persembahkan suara hati padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tuhan, dipersilahkan duduk. Kisah kelahiran Kristus tidak pernah menjadi usang. Kita terus mengingat rayakan kelahiran Mesias sebagai seorang bayi dan terus menantikan kedatangannya kembali dengan sukacita. Mari kita memuliakan namanya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi. Damai sejahtera turun ke bumi bagi orang Tuhan
sejahtera turun ke bumi bagi orang Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman melalui kita akan menyaksikan fragmen yang akan dipersembahkan, mari kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, ketika pada malam hari ini kembali kami mengingat rayakan akan apa arti kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini. Biarlah kiranya ya Bapa, melalui perayaan Natal ini, kami selaku warga jemaat-Mu, kami senantiasa hanya berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, ketika kami berada di dalam fragmen yang akan dibawakan oleh ke-6 pelkat daripada GPIB Kasih Setia, itu bisa menjadi bagian di dalam hidup kami, untuk kami mampu merefleksikan kehidupan kami ke depan dengan penuh kepastian. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam refleksi melalui fragmen yang disutradarai oleh yang kekasih kita, Bapak Jarwo, beserta dengan tim yang akan membawakan fragmen tentang kelahiran Tuhan Yesus di dunia yang dimulai dari penciptaan manusia. Pendukung daripada narasi ini yaitu ke-6 pelkat dan berbasis dari sektor 1, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 8. Marilah kita bersama-sama menonton, melihat, mendengar apa yang menjadi puji-pujian kita melalui perayaan Natal ini dalam fragmen yang disajikan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita menyelimuti bumi dan seisinya. Sepi, sunyi. Dari kejauhan, tampak sepasang anak manusia berjalan perlahan. Mereka menengok ke kanan dan ke kiri, seperti mencari sesuatu. Ya, mereka adalah Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Tuhan dari debu tanah dan dihembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya. Tuhan Allah menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan memberi perintah kepada manusia.
Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Seekor ular menggoda dan menghasut perempuan itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu tergoda. Perlahan mendekati pohon yang ada di tengah Taman Eden, lalu memetik buah itu. Memakannya dan memberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Mereka sudah mulai mengalami rasa malu. Inilah kisah kali pertama manusia jatuh ke dalam dosa. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambilnya dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya.
tunas baru ditunggu Lisai yang pada masa lalu disyairkan Nabi, nubuatnya genap, bunga harapan lahir di malam yang gelap. Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia di atas bumi semakin besar. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata. Menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan itu semua membuat hati Tuhan sedih dan pilu. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi ini, baik itu manusia maupun hewan, binatang melata maupun burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Bumi telah rusak di hadapan Allah dengan penuh kekerasan. Allah menilik bumi itu sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera besar dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit ini. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada hari itulah, terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi
40 hari 40 malam lamanya, hingga menenggelamkan gunung-gunung yang tinggi sekalipun, dan mati binasalah segala yang hidup. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Tampak pula pelangi yang indah, yang menandakan bahwa Tuhan Allah berjanji tidak akan menghukum umatnya lagi dengan bencana air bah. Dari beberapa keturunan Nabi Nuh adalah Terah yang memperanakan Abram dan Nahor dan Haran. Abram dan Nahor keduanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, sedangkan nama istri Nahor ialah Milka. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, "Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini?" Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat-sangat beratlah dosanya. Baiklah, aku akan turun untuk melihat apakah benar mereka telah berperilaku seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya." Seperti yang tertulis di kitab-kitab, perilaku masyarakat yang tinggal di kota Sodom dan Gomora sangat menyimpang dari ajaran Tuhan. Para lelaki saling menyukai, begitu juga dengan perempuan. Perilaku mereka sangatlah bejat, dan itu membuat Tuhan marah. Allah murka, sehingga Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari langit atas kota Sodom dan Gomora, dan hancur leburlah kedua kota itu. Asap pekat membumbung tinggi hingga ujung langit, hingga seluruh lembah Yordan. Semua penduduk kota dan seisinya, baik itu hewan maupun tanaman, dibuat musnah oleh Tuhan. Manusia telah mengingkari kodratnya, berperilaku menyimpang dari ajaran Allah, hingga manusia jatuh terpuruk ke dalam dosa.
Hai kota mungil Betlehem, betapa kau senyum. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal. Harapanmu dan doamu kini Pada kitab Keluaran, diceritakan di dalamnya bahwa bangsa Israel yang selama ini ditindas dan diperbudak oleh Raja Mesir, membuat Tuhan murka, yang pada akhirnya mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Perjalanan bangsa Israel mengalami pasang surut. Penindasan dan perbudakan datang silih berganti. Sedangkan upaya untuk membebaskan dari masalah tersebut mengalami berbagai kendala. Atas sikap keras kepalanya sang Raja Mesir, juga sikap saling tidak percaya di antara bangsa Israel sendiri kepada Musa dan Harun yang ditunjuk dan diberkati oleh Tuhan Allah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Pada hari itu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan menyeberangi laut gelagah yang sangat luas dan dalam. Dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan itu, rupanya Raja Mesir masih mengejar mereka untuk dijadikan budak kembali. Dan ketika orang Israel melihat rombongan kerajaan Mesir datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak minta pertolongan Tuhan. Musa, Musa! Lebih baik tetap menjadi budak di Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jangan takut, bertahanlah. Kamu akan melihat apa yang diperbuat Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Orang Mesir yang kamu lihat itu sekarang tidak akan kamu lihat lagi. Tuhan akan berjuang untuk kamu.
dan kamu tidak perlu berbuat apa-apa. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya. Dan terbelahlah laut itu, hingga rombongan orang Israel bisa menyeberangi lautan itu. Dan jauh di belakang rombongan itu, tampak kereta berkuda dari kerajaan Mesir, masih mengejar mereka. Dan Tuhan Allah pun menunjukkan kuasa-Nya. Ketika rombongan orang Israel sudah berada di seberang lautan, Musa menurunkan tongkatnya, hingga menyatulah kembali air laut yang terbelah, dan menenggelamkan seluruh pasukan kerajaan Mesir. Janji Tuhan tergenapi. Orang Mesir yang kamu lihat itu sekarang, kamu tidak akan lihat lagi. Egyptians on the hill. Pada hari itu, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari serangan orang Mesir, dan mereka melihat mayat-mayat orang Mesir terdampar di sepanjang pantai. Dan percayalah orang Israel akan kebesaran dan kuasa Tuhan Allah yang menghancurkan orang Mesir yang menindas dan menyiksa mereka selama ini. Jauh dari sorga datangku dengan berita bagimu, begitu bagus dan megah, ku ingin menyanyikannya. Setelah melewati beberapa peristiwa jatuhnya manusia dalam dosa dan berbagai upaya untuk menyelamatkannya yang selalu gagal, akhirnya dengan segala kuasa dan kebesaran dari Tuhan Allah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah turun sendiri dalam wujud anak manusia. Dari kejauhan, tampak sepasang anak manusia berjalan perlahan, menengok ke kanan dan ke kiri, seperti mencari sesuatu. Mereka adalah Maria dan Yusuf. Pada waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, secara diam-diam, Yusuf ingin menceraikan Maria.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, nampaklah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perjalanan panjang Maria dan Yusuf masih berlanjut. Menembus pekatnya malam, mereka menyusuri tiap sudut kota Betlehem yang sunyi. Mereka terus berjalan, dan hanya ada beberapa rumah yang menyalakan lampunya. Rasa lelah yang amat sangat tidak menyurutkan langkah Maria dan Yusuf untuk terus mencari. Mereka terus mencari dan berharap akan sebuah tempat untuk bersandar. Tempat untuk melahirkan sang jabang bayi yang kelak menjadi batu penjuru dunia.
kedatangan sekelompok para gembala dan orang Majus yang mempersembahkan harta benda mereka sebagai bukti bahwa mereka sangat taat pada Sang Juru Selamat. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Jemaat, mari ungkapkan syukur kita kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ia telah memberi diri dan seluruh hidupnya untuk melayani dunia dan manusia seperti sabdanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus pasal 10 ayat 45. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bintang indah, hai tunjukkanlah di mana Yesus dan palungannya. Hai gembala, bangun segera menengok Juru Selamatku. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami merayakan Natal Jemaat, kami ingin terus menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena Engkau berkenan menyelamatkan kami melalui kelahiran dan karya hidup dalam Yesus Kristus. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, namun kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami untuk mengabdi kepada-Mu dengan kata dan perbuatan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami saat ini, serta keinginan hati kami untuk mengabdi kepada-Mu. Amin.
Jemaat tetap berdiri. Inilah kisah kedatangan Tuhan Allah di muka bumi untuk menyelamatkan umat manusia yang terbelenggu dalam dosa. Begitu panjang, melelahkan, dan berliku perjalanan anak manusia
yang diberi nama Yesus, mewakili Bapa di surga untuk mewujudkan mukjizat-mukjizat Allah, hingga manusia mengikuti jalannya, mematuhi perintahnya, mentaati larangannya. Ribuan, bahkan jutaan umat manusia menjadi muridnya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas dagunya, dan namanya disatukan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan, kita masuk dalam doa syukur Natal. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika fragmentasi yang telah disampaikan oleh tim kreatif dari ke-6 Pelkat Jemaat-Mu GPIB Kasih Setia yang telah ditayangkan, diharapkan kami bisa menghayati, kami bisa memahami, teristimewa kami bisa menerjemahkan apa arti keselamatan yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini. Kami percaya selaku manusia, kami tidak punya usaha apapun atau upaya apapun untuk memperoleh keselamatan. Tetapi itu adalah hanya anugerah yang Tuhan karuniakan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus di dunia ini. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, kami ingin menyerahkan akan seluruh keberadaan hidup kami pribadi lepas pribadi, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami bersyukur sepanjang tahun 2020, Tuhan juga mau menyertai, membimbing kami. Biarlah kiranya kami bisa mempersiapkan hidup kami di tahun 2021 dengan satu kepastian, bahwa Tuhan senantiasa menyertai, memberkati kami semua. Bapa Sorgawi, kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami, keluarga, rumah tangga kami. Ketika kami selaku ayah, selaku bapa, selaku suami, Tuhan berkenan memimpin, menuntun, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami senantiasa berada dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Begitu juga ketika kami selaku ibu rumah tangga, kami selaku istri terhadap suami, dan juga Tuhan mau menyertai, memberkati kami. Ajarkan kami untuk kami memiliki sikap hidup yang penuh ketaatan,
sikap yang penuh dengan kerendahan hati untuk kami mendampingi suami dan membimbing menuntun anak-anak cucu terkasih kami. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau berkati, Engkau pimpin sertai. Kami selaku anak-anak, selaku cucu-cucu, dalam proses kami menata akan masa depan kami ke depan. Kami hanya mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, karuniakan kami hikmat bijaksana, sehingga di dalam kami menempuh baik melalui pendidikan yang kami sedang alami, ataupun ketika kami sudah bekerja di tengah-tengah pekerjaan kami, kiranya Tuhan menyertai, memberkati. Oleh karena itu ya Bapa Sorgawi, Engkau mau bersama-sama di dalam kehidupan seluruh warga jemaat-Mu yang berada di sektor pelayanan 1 sampai dengan 8, sehingga semuanya bisa berjalan dengan penuh kasih setia Tuhan. Kami selaku presbiter, baik diaken, penatua, pendeta, biarlah kiranya ya Bapa, ajarkan kami untuk kami melayani dengan seutuhnya, yang hanya untuk hormat dan kemuliaan kepadamu. Mampukan kami memahami tugas pokok fungsi kami dengan benar dan tepat, sehingga tatanan yang ada di dalam Gereja Protestan Indonesia bagian Barat itu bisa kami terjemahkan dengan baik, baik di tengah-tengah kami bergereja, maupun di tengah-tengah kami bersekutu, di tengah-tengah kami bekerja dan melayani. Biarlah semuanya adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan kepadamu. Bapa, kami juga menyerahkan akan keberadaan pemerintah bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, khususnya Provinsi Banten, dan juga Wali Kota, dan juga TNI dan Polri, juga ketika kami bersama-sama dengan warga yang berada di asrama polisi Brimob di Ciledug. Kiranya Tuhan, Engkau mau juga menyertai, memberkati kepala asrama dengan seluruh jajarannya. Tuhan juga berkenan hadir sehingga kami bisa menghadirkan damai sejahtera itu penuh sukacita. Inilah doa syukur kami di dalam perayaan Natal ini ya Bapa, sebagaimana orang Majus yang mempersembahkan kehidupan korban yang ia sampaikan ke hadapan hadirat-Mu, dan ketika kami juga sudah mempersembahkan persembahan palungan kepadamu, maka biarlah kiranya semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan kepadamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk di dalam amanat pengutusan, kita akan melihat tayangan kegiatan bakti bingkisan Natal 2020 dan akan ditayangkan mulai dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Bingkisan kasih ini bisa terjadi, pertama adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan ia bersumber daripada donasi, baik yang berada di antara warga jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan 8, maupun donasi yang berada dari pihak-pihak di luar yang penuh dengan kerendahan hati kerelaan untuk memberikan persembahannya. Mari kita tayangkan pembagian bingkisan kasih Natal 2020. Proses packing luar biasa. Proses packing.
Baiklah jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam amanat pengutusan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita Kidung Jemaat 99 ayat 1 dan 2. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermegahkan karana lahir Kristus terang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, Kristus Raja yang gagah, lahir dalam dunia dan meriah bundanya. Melanda ini genap, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyata Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sebagaimana para malaikat dan para gembala menyampaikan pesan sukacita dalam medan kemuliaan bagi Allah yang menyatakan kasih kepada dunia dengan kelahiran Yesus Kristus, marilah kita nyatakan damai dan kasih Allah dalam perjumpaan kita dengan sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan senantiasa memelihara hati dan pikiranmu, dan yang tidak pernah meninggalkan akan kasih setianya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Selamat merayakan Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin.